Anu lho Bapak. Itu udah. Cepet po suwi? Anu Pendek. 10 menit. Wah, suwi banget. Masuk banget. Ini cepet. Kembali lagi bersama saya Safira Putri Krisnitya dalam program Bincang Sore. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah seputar kesenian dan kebudayaan. Kesenian merupakan ujung tombak bagi penguatan karakter anak. Namun, di tengah kemajuan teknologi digital yang serba instan, masih bisakah pernyataan tersebut diberlakukan? Berada di depan saya saat ini adalah Cak Lis, pendiri Klub Sariswara. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Listio, tapi cukup dipanggil dengan Cak Lis ya, panggilan saja untuk mempermudah. Saya memang merintis Klub Sariswara sebagai praktek dari metode ajaran berkesenian yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Sejak tahun 2018, Klub Sariswara ini menjadi praktek di lapangan untuk anak-anak, terutama mulai TK sampai dengan SMP dan SMA. Gitu, Mbak. Ya, menurut Cak Lis sendiri tuh di tengah teknologi digital yang serba maju gitu kan anak-anak tuh sekarang pemburuannya kayak TikTok, game online dan sebagainya. Dan menurut Cak Lis, apakah kesenian masih menjadi suatu hal yang relevan gitu dalam kehidupan anak? Ya, sangat relevan sekali ya dalam era digital atau zaman digital yang semuanya serba memakai teknologi digital. Ada satu keterjebaan atau apa ya istilahnya. Jadi ada satu ruangan di mana anak-anak itu melakukan interaksi tapi di layar semu, jadi di area yang mereka tidak langsung berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, posisi kesenian sebenarnya sebagai jalan untuk menyatukan mereka dengan kondisi real yang sesungguhnya. Nah, di mana kesenian itu tidak hanya sekedar berinteraksi. Mungkin kalau kita memakai teknologi masih bisa ya berinteraksi, tapi interaksinya adalah interaksi yang tidak langsung. Tetapi dalam berkesenian dia harus melakukan interaksi yang secara langsung, sehingga kalau di dalam konsep pendidikan Ki Hajar ada ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Nah, di sini tidak hanya sekedar ngerti. Jadi kalau di dalam teknologi digital atau era digital, anak-anak sekarang mungkin sampai di posisi ngerti ya. Ngerosonya itu adalah ngeroso yang semu. Jadi dia merasakan, misalkan dia bermain dalam game, dia ditonjok apa yang dia mainkan itu mati atau masuk jurang atau bisnya tabrakan dan lain-lain. Dia hanya merasakan di layar, tapi tidak merasakan ini mati beneran. Nah, sehingga mereka terjebak seolah-olah nanti di dunia nyata hal itu juga sama. Nah, hal inilah yang kita coba. Jangan sampai anak-anak merasa terjebak, atau jangan sampai anak kita terjebak dalam dunia yang semu seperti itu. Maka kesenian ini sebenarnya menggantikan. Kita tidak bisa melawan era digital saat ini ya. Maka kesenian ini menjadi jalan tengah, karena kesenian ini tidak mengenal masa. Semua manusia itu memiliki dasar-dasar kesenian yang harus dimunculkan, yang harus diasah, karena disitulah rasa itu bermain di dalam kesenian. Sehingga sangat relevan sekali ketika anak-anak harus dimasuki unsur-unsur kesenian, karena ini sudah melekat di dalam diri anak. Apa yang melekat di dalam diri anak? Yaitu unsur-unsur kesenian. Unsur kesenian apa? Keindahan rasa dan kehalusan rasa. Dua unsur inilah yang sebenarnya sudah ada di dalam diri anak, tinggal diasah saja. Tingkat berkesenian inilah yang harus selalu kita tumbuhkan, sehingga anak-anak di era digital ini tidak terjebak hanya berada di dunia maya, tapi mereka juga harus merasakan dunia sebenarnya itu seperti apa. Kesenian menjadi jalan tengah. Saya kira sangat relevan. Ya, jadi berarti kesenian ini di era digital ini sebagai kayak penyeimbang seperti itu. Ya, betul sekali. Dari Cak Lis sendiri tuh melalui Sariswara ini, cara seperti apa sih yang digunakan untuk menjangkau anak-anak agar mereka itu tetap bisa memperoleh asupan kesenian gitu? Sariswara sendiri sebenarnya konsep yang diberikan Ki Hajar kan ada 3 unsur kalau di Sariswara. 3 unsur yaitu bahasa indah atau sastra, kemudian lagu,
dan satu lagi adalah cerita. Ini kalau kita kembangkan di dalam wujud induknya dari Sariswara adalah istilah Ki Hajar itu ambukoraras angestiwiji, kesenian melandasi pendidikan. Nah, ketika kita tarik Sariswara sebagai konsep berkesenian yang melandasi pendidikan, maka kesenian itu ditujukan bukan untuk menjadikan anak seorang seniman. Jadi kesenian dipakai unsur keindahan dan kehalusan rasanya untuk mengasah keindahan dan kehalusan rasa yang sudah ada di dalam diri anak itu. Maka posisi Sariswara agar anak-anak ini nanti selalu bisa melekat dengan kesenian ini kita padukan dengan konsep-konsep berkesenian secara utuh, sehingga tidak hanya 3 unsur yang tadi, 3 unsurnya ada 3 unsur mendasar, tetapi ini kita bisa kembangkan dalam 4 unsur kesenian, yaitu seni sastra atau bahasa yang indah tadi, kemudian seni gerak, kemudian seni suara, dan seni rupa. Nah, seni rupa ini bisa kita kembangkan lagi dalam wujud video, atau di era digital sekarang kita bisa memainkan dalam bentuk audio video secara digital. Ini bisa kita olah, sehingga tadi kalau unsur digital di awal kita jelaskan apakah itu relevan dengan kesenian, sangat relevan. Ini saling mengisi sebenarnya. Bagaimana berkesenian sekarang menjadi menarik agar anak-anak ikut tersedot lagi, terasah lagi, tetapi tanpa meninggalkan bahwa era sekarang itu sudah berkembang. Era itu sudah maju sedemikian rupa dari era digital, sehingga berkesenian pun harus masuk juga atau mengikuti juga era digital. Sehingga apa yang dikatakan Ki Hajar dalam konsep pendidikan, kalau tadi tringo ya ngerti ngerasa ngelakoni, kalau sekarang trikon, konsentris, konvergen, dan kontinu. Bagaimana kontinuitas dari perkembangan zaman itu selalu diikuti oleh perkembangan watak anak dengan berkesenian tadi. Dalam konvergen, di era digital kesenian juga harus merangkum teknologi, sehingga yang muncul produk-produk kesenian yang up to date, yang tidak membosankan, yang ceria, apa ya istilah, yang menarik hati, sehingga anak-anak kembali tertarik lagi dengan berkesenian, walaupun dengan balutan yang lebih canggih atau lebih digital seperti itu. Tetapi yang lebih bisa kita kembangkan, gabungan dari 4 kesenian itu sebenarnya akan bisa kita detailkan, akan bisa kita wujudkan satu persatu, atau kita gabungkan, atau kita kolaborasikan, tidak hanya dengan kesenian, dengan sekitar ekosistem kesenian itu bisa menjadikan anak-anak itu menjadi lebih tertarik. Nah, tantangannya memang di dalam Sariswara yang tadi menggabungkan kesenian-kesenian itu tadi bagaimana agar anak-anak selalu tertarik, yaitu dengan menggabungkan teknologi digital, dengan menggabungkan tidak hanya teknologi digital, menggabungkan kemajuan zaman, cara berpikir anak, cara bertutur anak, cara berliterasi digital anak, itu kita masukkan dalam konsep berkesenian yang menyatu. Jadi anak-anak menjadi lebih tertarik, harapan kami, dan kembali sehingga dia tidak meninggalkan unsur-unsur keindahan rasa dan kehalusan rasa. Itu ya, berarti kan tadi ada empat kesenian gitu ya, jenis kesenian yang digunakan. Kesenian, ya. Melalui itu dalam prosesnya tuh, apakah kesenian sendiri di tengah era digital ini masih memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong terbentuknya karakter anak? Oh ya, sangat karena dasar-dasar dari karakter anak kan dari, kalau kita bicara budi pekerti, jelas yang kita tembak adalah budi pekerti luhur. Kalau sekarang di Kemendikbud dikenal dengan Pancasila itu 5, atau katakanlah sebagai watak-watak yang terserap atau disarikan dalam wujud dasar-dasar Pancasila. Di antaranya yaitu gotong royong. Kemudian yang paling dasar lagi adalah toleransi yang paling mendasar. Kalau di Jawa kita kenal dengan tepo sliro ya. Nah, karakter yang kita tarik dari situ, yang kemudian diolah oleh kesenian, itu sebenarnya kan mengarah pada karakter yang halus, karakter yang baik. Itu sebenarnya sudah terbawa. Jadi kalau anak lahir itu, dalam teori Ki Hajar, beliau mengatakan bahwa anak itu sudah memiliki 2 watak bawaan. Watak bawaan itu ya bukannya watak buruk ya, tapi memang ada watak-watak anak itu yang memiliki kecenderungan untuk berbuat hal yang melanggar, atau berbuat hal yang
seperti vandalisme, misalkan ngorek-orek tembok atau ngorek-orek sesuatu, itu watak dasar. Setiap anak rata-rata ada. Tetapi bagaimana watak itu bisa ditekan? Yang menekan siapa? Yang menekan watak baik. Nah, bagaimana watak baik itu bisa menekan watak buruk? Maka harus dikuatkan keindahan rasanya. Karena dalam keindahan rasa itu anak-anak, atau ditambah lagi dengan kehalusan rasa, anak-anak akan bisa menekan hal-hal yang watak-watak yang baik tadi itu, yang kecenderungannya adalah sesuatu yang menyukai keindahan. Jadi kalau saya melihat misalkan ya melihat saya tidur, ibu saya sedang nyapu, jadi watak keindahannya bagaimana? Ketika dia terasa watak keindahannya lebih tebal dan kehalusan rasa, dia akan muncul rasa, kok nggak enak ya, saya tiduran kok ibu saya menyapu, mbok saya ngganteni ibu nyapu, dan seterusnya. Kemudian ada lagi misalkan watak-watak kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita munculkan dari sumbernya dari keindahan rasa yang sudah ada sejak lahir di dalam diri anak, itu bisa menekan watak-watak keburukan. Jadi apa kaitannya kesenian dengan karakter ini? Sangat erat sekali, karena kesenian menjadi satu bagian dari unsur kebudayaan, hanya salah satu ya. Memang kesenian itu hanya salah satu dari unsur kebudayaan, tetapi yang paling melekat dengan jiwa, yang paling bisa melekat rasa tadi, yang bisa merubah rasa dengan cepat, dengan langsung, itu ya berkesenian tadi. Karena dengan berkesenian itu yang ditembak itu adalah keindahan dan kehalusan rasa. Belum lagi nanti kalau kita mempelajari teori tentang suara, tentang lagu, tentang antroposofi yang diserap oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan, dari Dr. Rudolf Steiner, bagaimana antroposofi atau lagu itu ternyata langsung mendidik hati, langsung mendidik rasa. Dia tidak melalui otak intelektual, tapi dengan hanya terpejam saja kita bisa merasakan, oh ternyata lagu ini indah, lagu ini bagus, oh ini lagunya ngerok, oh lagunya ini keras, membuat semangat. Bukan jelek ya rock itu, tapi membuat semangat. Nah, sementara dengan bahasa yang indah tadi, lirik-liriknya ini yang akan mempengaruhi pendidikan atau mendidik hati anak. Contohnya misalkan di usia-usia tertentu anak-anak belum memahami tentang arti-arti pendidikan orang dewasa, tetapi dia sudah di unsur-unsur liriknya itu sudah diajari. Jadi ini seperti kesenian atau lagu itu bisa memiliki dua sisi mata pisau yang tajam ya. Yang satu bisa mengasah kebaikan, yang kedua sisi yang lain justru bisa menambah atau menebalkan watak-watak buruk anak. Contohnya anak belum saatnya mendengarkan lagu dewasa, tapi dia sudah, misalkan dia kalau dikenalkan kemana-mana dia mendengarkan lagu Bojo Galak, maka yang muncul liriknya bojo galak, atau kalau bahasa Indonesia kan istri yang galak, istri yang pemarah, maka yang muncul di otaknya rekamanan itu. Tapi kalau di usia kecil yang dia masukkan adalah bagaimana dia tahu lagu tentang sopan santun, tahu terima kasih, nderek langkung kalau Jawa budayanya, kemudian nyuwun tulung atau minta tolong, terima kasih, maaf, dan seterusnya. Itu dibuat lagunya dan dimasukkan di usia anak. Maka yang ketonto terekam itu adalah lirik-lirik yang indah itu. Nah, ini bagaimana kesenian itu bisa membentuk karakter anak itu sedemikian rupa, memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang lain. Karena kesenian itu dikatakan Ki Hajar langsung atau paling dekat dengan jiwa dari seseorang. Begitu. Iya, berarti sebagai salah satu unsur budaya yang paling mungkin bisa merawat halus rasa kayak gitu. Sebenarnya dari Sariswara sendiri tuh ada misi tersendiri nggak sih dalam melestarikan kesenian pada anak? Ya jelas, arti misinya memang kesenian yang dimanfaatkan dalam metode Sariswara itu kembali ke yang tadi ya, bukan dalam rangka menjadikan seseorang itu sebagai seniman. Dikelak menjadi seniman itu bukan maksudnya seperti itu. Walaupun nanti kalau dia kelak ternyata dia menjadi seniman, tidak masalah, dan itu menjadi takdirnya dia, atau menjadi keterampilannya dia, atau menjadi sebuah kemampuan yang dia miliki untuk melakukan kesenian. Tetapi prinsip berkesenian yang dipakai untuk mendidik anak di
di dalam pendidikan itu bukan untuk menjadikan seseorang kelak sebagai seniman. Maka tujuan-tujuan dari Sariswara itu sebenarnya untuk itu. Bagaimana kesenian itu bisa kita dorong, kita kembangkan sedemikian rupa, kita buat katakanlah, maka kami mendirikan laboratorium ya, kita buat penelitian-penelitian, karena tidak semua kesenian itu bisa. Maka tadi kita sampaikan juga, Ki Hajar wanti-wanti ini seperti dua mata pisau belati ya, bisa menebalkan watak yang baik, budi pekerti luhur, tapi juga bisa menebalkan watak yang buruk. Padahal kita pengen watak baik ini yang menang, niat baik yang selalu menang, dilandasi pertama niat baik. Satu-satunya pendidikan yang bisa masuk ke niat baik seseorang, yang bisa mendidik niat baik seseorang itu ya kesenian ini. Maka misi kami di Sariswara, bagaimana kesenian itu bisa dipakai untuk mendidik budi pekerti, karakter anak. Lebih dari itu, bisa mendidik yang pertama kali adalah niat baik seseorang. Sehingga yang dia munculkan setelah niatnya itu selalu baik, maka yang dia munculkan dalam semua tindakannya adalah kebaikan. Dan yang kedua adalah kebermanfaatan. Karena apa? Karena ada satu sifat dalam kesenian yang dikatakan Ki Hajar dalam tulisannya itu, bahwa kesenian itu memiliki sifat hanya memberi, tidak meminta tapi hanya memberi. Jadi kalau orang melukis, orang menciptakan karya seni itu, dia pengen orang lain menikmati, karena dia menikmati sendiri sudah selesai. Tetapi ya seperti kalau kita mendengar cinta itu cukup untuk cinta, sebenarnya hanya untuk cinta itu cukup. Seni itu sebenarnya diberikan untuk orang yang melakukan karya seni itu sudah selesai. Maka yang dia munculkan keindahannya itu untuk orang lain. Maka ada satu watak dari seni itu, memberi. Maka ketika kita mengambil hikmahnya, tujuan utama dari Sariswara yaitu mengembangkan kesenian yang dipakai untuk mendidik budi pekerti atau karakter anak yang luhur, menebalkan itu. Lebih jauh lagi untuk mendidik niat baik. Bagaimana semua manusia yang mendapatkan pendidikan kesenian melalui Sariswara, yang pertama dia sudah memiliki atau terasah selalu niat baiknya, sehingga yang muncul selalu ya niat baik, tidak pengen rekor-rekor dengan niat yang lain, tapi tujuannya selalu baik. Nah, ketika tujuannya selalu baik, maka dia akan mengembangkannya dalam tindakan-tindakan melalui bimbingan dari karakter dia yang baik lewat kesenian. Jadi dua tembakannya. Itu munculnya Sariswara. Iya, berarti kesimpulannya kesenian ini walaupun di tengah kemajuan teknologi digital, mereka justru berperan sebagai jalan tengah penyeimbang yang berjalan beriringan gitu ya, untuk istilahnya memperhalus rasa anak di tengah kemajuan digital. Dan tadi juga ada perkataan dari Ki Hajar Dewantara, Ambuka Laras Astiwiji, kesenian itu menjadi landasan dari pendidikan gitu. Jadi diharapkan melalui kesenian ini anak tidak harus menjadi seniman, tapi bisa menumbuhkan karakter yang baik dan bisa memiliki niat yang baik untuk menuju kebermanfaatan gitu. Ya, betul sekali. Jadi kesenian dipakai untuk menyeimbangkan pendidikan intelektual. Ada pendidikan intelektual, maka kita juga harus menyeimbanginya dengan pendidikan watak kebaikan, atau kalau sekarang terkenal dengan pendidikan karakter. Apa pendidikan karakter itu? Tidak melalui sekedar pembiasaan yang begitu saja, tetapi dengan kesenian. Jadi penyeimbang, sehingga paralel ada antara intelektual dengan karakter yang baik itu menyatu. Saya kira itu. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih Cak Lis. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Sekian dari saya, program Bincang Sore. Safira Putri Krisnantia melaporkan. Ngomong cetora suaramu. Gak tahu. Betul.